المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا sesungguhnya Safa. Ayat ini menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan takkid atau taukid. Ini menunjukkan penekanan kepada sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya pembahasan ini sangat penting. Sesuatu yang dimaksud dalam ayat ini sangat penting sekali. Apa yang dimaksud as-safa? Dek, sofa kursi satu tukul kan? Sofa ini. Tuh, sofa searah dari Mekah. Masa as-safa, safa itu adalah bukit yang jaraknya dengan Ka'bah itu sekitar 100 meter. Wal marwata, marwah itu adalah bukit yang jaraknya di antara Ka'bah itu kurang lebih 350 meter. Maka antara Safa dan Marwah itu sampai jamaah kurang lebih 450 meter. Sehingga kalau seseorang berlarian di antara bukit Safa dan Marwah, maka kurang lebih 3 kiloan itulah jarak yang dia tempuh untuk mengelilingi atau untuk berlari-lari di antara Safa dan Marwah. Min sya'airillah. Jadi sya'air itu banyak, sampai jamaah lagi. Sya'air itu adalah syiar. Bisa dikenal dengan syiar-syiar atau tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sholat ini juga syiar, puasa itu juga syiar. Maka disebutkan min di sini adalah litab'il, yang menunjukkan sebagian. Jadi bukan hanya itu yang disebut dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan hanya itu yang disebut dengan syiar-syiar, tetapi syiar itu banyak sekali. Tetapi dalam konteks ini, syiar yang dimaksud adalah Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Kalau kita menyebut Safa dan Marwah, maka pikiran kita tertuju. Satu, itu di Mekah. Yang kedua, itu adalah dilakukan di saat kita umroh atau haji. Ya. Jadi kedua-duanya ini maka Allah. Bagi mereka yang mau berumroh atau haji, maka dia harus melakukan yang namanya sa'i. Karena itu adalah bagian daripada rukun. Rukun umroh, rukun haji, itu adalah di antara rukun-rukun itu salah satunya adalah tawaf antara Safa dan Marwah. Maka bila mana seseorang itu tidak melakukan tawaf, tidak melakukan sa'i, maka dia tidak disebut melakukan umroh atau haji, walaupun dia tinggal di Mekah. Jadi cara lain, mohon maaf, lamun dengan wah baru ini Mekah muparah wah haji. Lamun dengan wah baru ini Mekah muparah wah umroh, belum tentu. Karena sekarang ini tujuan orang ke Mekah bukan hanya sekedar haji umroh, tetapi banyak di antara kita yang bepergian untuk ada bekerja, ada tugas dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada jaminan orang yang datang di Mekah, ya, orang yang datang di Mekah itu bisa melakukan haji atau umroh. Terlebih dengan aturan yang saat ini sampai jamaah sangat sulit sekali seseorang itu bisa melakukan haji dan umroh. Belum saja juga sangat merasakan itu. Jadi kalau kita masih menggunakan sistem antrian, antrian ini apa maksudnya? Siapa yang mendaftar terlebih dahulu, maka peluang untuk berangkat dia bisa lebih dahulu. Yang saat ini, tahun ini berangkat, insya Allah mereka yang sudah nyetor tahun 2012. Mudah-mudahan ada yang masuk 2013. Karena kemarin itu masih pertengahan tahun.
Maka saat ini yang akan dihabiskan itu adalah pertengahan tahun 2012. Mudah-mudahan saja bisa bergeser ke 2013. Amin, amin. Ini sehingga kalau jamaahnya yang sudah mendaftarkan diri di tahun-tahun yang dimaksud, maka persiapkan saat ini untuk insya Allah bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, antrian itu sangat panjang sekali. Tetapi walaupun itu panjang, Bapak Ibu nih, yang namanya niat itu penting. Yang namanya keinginan itu harus ada. Apalagi seorang mukmin itu harus tahu niatnya saja itu bernilai ibadah. Niat saja, ya Allah, lewat lemon payu lalu tanah jatuh, tanah saling gawat, yang langsung setor haji. Muarad dengan kenal, waktu kami setor haji kali tetangga setahun ya, lalu berangkat. Yang penting kita sudah menyetor. Itu namanya ada komitmen atau azam. Jadi bukan hanya tingkatannya sudah niat, tetapi itu sudah bergeser menjadi satu bentuk keinginan kuat yang disebut dengan azam. Jadi azam itu adalah keinginan yang kuat. Maka bila mana kita sudah menyetor, taruhlah misalnya Allah berkehendak lain, kita meninggal dunia di saat kita menunggu, maka kita sudah disebut di hadapan Allah sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, termasuk umroh, Bapak Ibu. Ya, karena bagaimanapun umroh dan haji itu adalah ibadah yang sangat mulia, yang nilai pahalanya itu tidak bisa tergantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena kita bisa melakukan sholat di tempat-tempat yang terbaik, bisa melakukan doa di tempat-tempat yang mustajab. Bayangkan Bapak Ibu, bila mana kita datang ke Masjid Kuba saja, sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba itu sudah nilai sama pahalanya dengan umroh. Belum lagi kita sholat di Masjid Nabawi yang setiap kali kita sholat sudah mendapatkan 1000 kali kelipatan. Belum lagi bergeser ke Masjidil Haram, sekali kita sholat di situ Allah memberikan pahala 100.000 nilai pahalanya dibanding kita sholat di sini. Kira-kira boleh tak haji? Boleh. Boleh umroh? Selaku dengan boleh. Pokoknya boleh dulu. Melek ini adalah modal. Kalau sudah kita melek, kita berdoa, kita berusaha, maka insya Allah yang belum sami akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita berbicara Safa dan Marwah sebagai syiar, sebagai tanda kekuasaan Allah, maka itu tidak bisa dilepaskan dari cerita yang mengawali datangnya atau hadirnya yang namanya Safa wal Marwah itu. Apa itu? Tidak bisa dipisahkan dari cerita Siti Hajar. Bapak Ibu, Ibrahim alaihissalam Nabi Yunani diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Palestina menuju tempat yang saat ini kita kenal sebagai Mekah. Tempat itu hamba Allah dikenal sebagai tempat yang sangat kering sekali. Tidak ada kehidupan, tidak ada mata air, tidak ada orang yang bisa bertahan tinggal di situ. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itu merupakan ungkapan hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saya tinggalkan sebagian. Kata-kata min di sini juga menunjukkan sebagian, karena Nabi Ibrahim itu memiliki banyak keturunan. Sebagian di antara keturunan beliau itu adalah hasil perkawinan beliau dengan Siti Hajar. Maka beliau berkata di hadapan Allah, saya tinggalkan istri saya dan anak saya. Bayangkan kepada Allah, seseorang dibawa ke satu tempat, seseorang yang baru lahiran. Searang dengan baru lahiran, saya jamak beleng
sekolah-molah. Dinasai, mele, setenang-tenang, mele, setemes-temes. Ada dengan mele lahir susah jauh. Dinasai, wah lelah kelahiran, mari kita mau penyusah, jadi berat sebenarnya jamaah. Maka dengan nilai ini, mele sekolah-molah, mele setenang-tenang, apalagi cara lain. Lamun cara lain, katanya kelahiran sebenarnya jamaah, petangga sejeluk, tanda semalam, yang cokor doang, dikangku nyelili macam-macam entah. Dan biar dari nasai naik, muntokor ini tadi naik, betul ojo. Petangga sejeluk, muka anak dikangku, sokol dikangku, memang itulah pergeseran, itulah namanya kehidupan. Cara lain ya seperti itu benar. Lagu-lagu cara makin sampai jamaah tenuh jelur dengan anak langsung terlambat juga kan. Tiang mengalami itu, istri tiang ya sudah selesai, anak itu kita bawa jalan-jalan, masa tahun dalam Senggigi, masa tahun dalam masjid Islamic Center, masa tahun doang. Lampak orang jauh. Kan cara lain di kamu lah. Cara lain, cara makinnya. Ia modokan niki sehingga dia lahir buah makin beda kok dengan makin irna dan kelahiran. Wah, benar kalau itu. Arab khusus ibu melahirkan di kolam renang dan ini mahal biaya. Jadi di kolam renang saja. Semakin mahal tempatnya, semakin soal tempatnya, maka fasilitasnya juga semakin banyak.